Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam masalah al-fiqhun nikah, fikih di dalam masalah pernikahan. Dan kita masih membahas tentang masalah sesuatu yang halal tapi dibenci Allah, yaitu permasalahan talak atau permasalahan bercerai. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hukum bercerai. Kemudian kita lanjutkan kalimat yang dipakai untuk bercerai itu ada dua kata. Jadi ada dua kalimat ini tidak boleh diucapkan oleh suami. Kalau suami mengucapkannya, maka terjadilah perceraian. Walaupun tidak sampai ke pengadilan agama. Nah, jadi kalau ada ucapan ini keluar dari mulut suami, walaupun main-main, walaupun orangnya mabok, suaminya mabok, kemudian pada saat mabok nggak sadarkan diri, dia mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka berpisahlah suami istri itu alias bercerai di dalam pandangan agama. Ada dua kalimat. Yang pertama adalah sareh. Kalimat sareh. Sareh itu bahasa kitanya kalimat yang terang benderang. Tidak ada penafsiran dari kata-kata itu. Tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan tali pernikahan. Seperti umpama suami mengatakan kalimat tolak. Ya, suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya tertalak. Ya, kalimat tolak. Atau suaminya mengatakan kepada istrinya kata-kata cerai. Ketika kata-kata tolak, kata-kata cerai diucapkan oleh sang suami kepada istri, walaupun itu cuma main-main, walaupun itu lewat surat, walaupun itu lewat WA, walaupun itu lewat rekaman, maka di dalam pandangan agama kita suami istri itu telah bercerai. Jadi hati-hati bagi suami, jangan sembarangan berkata-kata cerai, berkata-kata tolak. Nah, kalimat yang diucapkan tadi, cerai atau talak, itu tidak perlu dihajatkan dengan niat. Yang kita katakan tadi, walaupun cuma main-main. Pakai niatkah, tidak pakai niatkah? Maka pasangan suami istri itu telah dikatakan bercerai. Yang kedua, kalimatnya adalah kinayah. Kinayah itu bahasa kitanya sindiran. Kalimatnya tidak jelas, tetapi mengandung penafsiran-penafsiran. Nah, kalimat yang sindiran, kalimat ya tidak jelas, masih ada timbul pertanyaan. Maka apabila sang suami itu mengucapkan kata yang masih timbul tanda tanya, masih timbul pertanyaan-pertanyaan, perkataan seperti itu bisa menyebabkan perceraian apabila diniatkan oleh suami untuk bercerai. Tapi kalau tidak diniatkan untuk bercerai, maka perceraian itu tidak jatuh. Nah, ini menggunakan niat ya. Kalau yang pertama tadi kalimat tolak
atau kalimat cerai tidak perlu pakai niat-niatan. Walaupun main-main jatuh cerainya. Tapi yang kedua ini kata-katanya kinayah. Ada sindiran, ragu-ragu, apa namanya itu tidak jelas lah, timbul penafsiran apa ini maksudnya. Nah ini jatuh perceraian kalau suami itu meniatkan kata-kata itu untuk bercerai. Tapi kalau suami tidak meniatkan itu bercerai, maka tidak jatuh perceraian. Tidak jatuh perceraian. Bagaimana contoh? Umpama suami istri lagi cekcok atau apalah, tiba-tiba suami bilang, kamu kalau begitu lebih baik pulang aja ke rumah orang tuamu dulu, ku antar. Kata suaminya bilang, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, tinggal di sana. Nah kalau kalimat itu diniatkan sebagai niat cerai, jatuhlah cerai. Tapi kalau tidak niatkan untuk bercerai, maka tidak jatuh cerai. Nah kalau istri tadi bertanya, apa maksudnya ini? Aku disuruh pulang ke orang tuaku. Kata suaminya, kamu pulang aja, istirahat di sana, introspeksi apa kesalahanmu, umpaman ya. Kita bertenang dulu, umpama nih ya. Artinya cuman untuk bertenang diri saja. Si istri pulang ke rumah orang tuanya, suami tinggal membujang. Ibarat kata membujang itu bukan bercerai ya. Maksudnya ini apa namanya itu menyendiri, nggak punya istri, ditinggalin istri, tinggalin anak, apa rasanya? Nah, kalau seandainya diniatkan bercerai, jadilah cerai, tapi kalau tidak, maka tidaklah bercerai. Nah ini yang kalimat dua ini yang sering dipakai sama suami ya. Jadi hati-hati juga suami ini, kalau dia marah dengan istrinya, nyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya, kalau niatnya itu ingin bercerai, walaupun tidak terang, karena suami takut nih berkata-kata langsung menceraikan istrinya, tapi dengan kata-kata sindiran. Kalau diniatkan bercerai, jadilah cerai. Suami yang baik itu tidak gampang sekali mengucapkan kata-kata cerai. Tidak gampang menyindir-nyindir istrinya. Atau menakut-nakuti istrinya. Dan seperti itu suami yang baik. Ya. Tapi suami yang baik adalah memberikan contoh, suri tauladan yang baik. Nyuruh istrinya sholat, lah suaminya sendiri aja nggak sholat, gimana? Nyuruh istrinya menjaga kehormatannya, lah suami itu juga kelakuannya membalak jar orang Banjar. Suka menjablai di warung jablai. Kalau ketemu perempuan lain, apa bahasa Banjar itu merayu-rayu terus. Nah, bagaimana istrinya mau iffah menjaga kehormatannya, suami sendiri tidak menjaga kehormatan dia sendiri. Berilah contoh yang baik kepada suami. Tapi kalau suami itu sudah betul baik ya, betul-betul baik, lalu dia sudah nggak tahan lagi dengan perilaku istrinya sampai mengucapkan kata-kata yang perceraian atau yang kata-kata kinayah tadi diniatkan dengan untuk bercerai, berarti suami itu nggak tahan lagi sudah. Nggak tahan lagi. Nah kembalilah kepada hukum yang kita sebutkan kemarin. Perceraian itu bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Kembali ke sana kemarin yang kita sebutkan ya, hukum-hukum bercerai.